Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Kamala Flora. Saya berasal dari kelas 2 IPA 1 dari Sekolah SMA Negeri 1 Sakti. Di sini saya akan literasi, di mana literasi itu adalah menceritakan kembali sebuah isi buku. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang cerita legenda Ahmad Rangmayang yang terjadi di Lamre, yaitu di Grung Raya, Banda Aceh. Bukit Lamre tidak menyimpan keindahan saja, tetapi di sini juga menyimpan banyak sejarah. Di balik keindahan yang kerap dikunjungi para wisatawan, kawasan yang berbatas hamparan lautan punya legenda anak durhaka, di mana cerita ini sangat mirip dengan maling kundang. Mereka bekerja hanya seorang serabutan kelapa, dan saat maling kundang beranjak dewasa, maling kundang ingin sekali yaitu membanggakan orang tua dengan mencari uang sendiri. Ahmad pun yang terlahir dari keluarga miskin meminta izin kepada ibunya untuk menjadi kuli di kapal. Sebenarnya tidak heran ibu ini tidak memberi, karena si Ahmad ini adalah anak satu-satunya sematawayang. Dia pun pulang untuk menjenguk ibunya dan rekan-rekannya masih kecil. Sang ibu mendengar dari awak-awak di pesisir pantai bahwa Ahmad anaknya pulang. Ia pun segera memasak lauk-lauk apa yang ia sukai pas dulunya masih kecil si Ahmad. Sesudah ibunya masak, beliau pun pergi ke tempat singgahnya kapal, dan di sana nampaklah awak kapal Ahmad Rangmayang yang sangat banyak. Sesampainya di samping pesisir, seluruh warga kampung menyambut termasuk ibu dan pamannya. Pamannya memanggil Ahmad, mengatakan perempuan tua di sampingnya adalah ibu. Begitulah kisahnya, kemudian dikisahkan turun-temurun di lingkungan masyarakat Aceh Besar sebagai dongeng pengantar tidur, pelajaran bagi anak-anak untuk tidak durhaka kepada orang tuanya. Batu karang itu masih terlihat sekarang. Orang-orang menyebutnya sebagai Bate Ahmad Rangmayang. Sekian literasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Rufia, siswi 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Sakti. Di sini saya akan membawakan sebuah puisi yang berjudul Terima Kasih Guruku. Terima kasih guruku. Engkau mentari yang tak habis berbagi. Petuahmu pelita di petang hati. Saat aku terpuruk dan jatuh, kau topang asaku jangan runtuh. Sering ku gores luka, terlentar kesal dan kasar kata. Kau terus sabar. Kasihmu tak putus buatku tegar. Dengan apa aku membayar? Hanya doa dan terima kasih ku ucapkan kepadamu, guru. Jasamu tak lekang oleh waktu. SMA Negeri 1 Sakti ingin membawa sebuah puisi yang berjudul Terima Kasih Guruku. Terima kasih guruku, karya Rizka Maulina. Terima kasih guruku yang mengajarkanku, membawaku ke ladang-ladang
ilmu. Hingga kini ku petik buah kejayaan itu dari pohon jasa seharum namamu. Terima kasih Guru Budiman yang merangkai arti kehidupan, menanam benih-benih kemanusiaan, memadamkan benih-benih kesombongan. Sebingkai kaca berwarna coklat yang berdebu, secari kertas berbentuk perahu. Di layar depan terukir nama-namamu, di layar belakang itulah aku. Aku yang selalu butuh bimbinganmu. Terima kasih, Guru. Mewakili siswa SMA Negeri 1 Sakti, kami sangat mendukung program Gemes Gemar Membaca Setiap Hari yang dilaksanakan di awal sebelum pembelajaran. Dengan program ini dapat meningkatkan minat baca kami, sehingga dapat mengembangkan bakat kami, misalnya dalam menulis karya ilmiah, menulis puisi, membaca puisi, dan menulis cerpen. Intinya program Gemes ini sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Saya Muhammad Rida, guru pada SMA Negeri 1 Sakti Kabupaten Pidi, sangat mendukung program Gemas Gemar Membaca Setiap Hari yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Karena program tersebut sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk meningkatkan minat dan bakat mereka dalam hal menulis, baik menulis karya ilmiah, cerpen, puisi, dan lain-lain. Dan pada intinya, kami warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, dan karyawan sekolah, serta siswa-siswa sekalian, sangat mendukung program tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di akhir video ini saya akan menyampaikan sedikit refleksi aksi nyata saya, di mana saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur saya bisa memilih satu program, di mana program ini yang saya munculkan adalah program literasi sekolah, yaitu pengembangan literasi di sekolah melalui Gemar Membaca Setiap Hari. Mengapa saya mengambil program ini? Karena saya juga melihat dari aset atau kekuatan yang ada di sekolah saya. Di sekolah saya itu perpustakaan yang ada itu sangat memadai, sudah memenuhi standar. Kemudian saya juga melihat siswa-siswa saya juga sebagian mereka antusias, maksudnya minat bacanya itu sudah ada, tapi hanya sebagian. Itu bisa kita lihat dari kunjungan siswa ke perpustakaan. Jadi makanya saya ingin mengangkat program ini, karena pada dasarnya kekuatan yang dimiliki oleh sekolah saya juga sudah berbasis literasi, seperti itu.
Kemudian perasaan saya di waktu saya merencanakan program ini, tentunya saya sangat senang, saya sangat ingin mewujudkan program gerakan literasi di sekolah itu bisa terwujud. Jadi saya mempunyai ide bagaimana kalau gerakan literasi sekolah itu diterapkan melalui program Gemes, yaitu Gemar Membaca Setiap Hari, seperti itu. Kemudian perasaan saya di waktu saya melaksanakan program ini, saya sangat bahagia karena program yang saya utarakan kepada kepala sekolah ini sangat didukung oleh semua pihak, baik itu pihak pemangku kepentingan, rekan-rekan sejawat, siswa, juga semua warga sekolah. Alhamdulillah saya sangat bahagia dengan dukungan dari mereka semua. Dulunya pengalaman saya, sebelum program ini saya utarakan, sebelum program ini saya rencanakan, saya melihat itu minat baca siswa masih rendah. Sebagian sudah ada yang baik, tapi sebagian lagi masih ada yang rendah. Jadi dengan adanya program ini saya melihat ada peningkatan atau ada perubahan dari para siswa sendiri dengan minat bacanya, dengan minat baca dan menulisnya, seperti itu. Jadi pengembangan literasi sekolah ini bukan hanya sebatas mereka membaca di kelas, tetapi juga nanti setelah mereka membaca, mereka bisa mengembangkan bakatnya, baik itu dalam bidang puisi, bisa menulis puisi dan membacakannya sendiri, kemudian bisa menulis karya ilmiah, kemudian bisa membuat cerpen, menulis cerpen, kemudian bisa juga mereka nantinya bisa membuat satu resume atau membuat satu rangkuman isi dari sebuah buku yang telah mereka baca, baik itu yang telah mereka baca di dalam kelas maupun di perpustakaan sekolah, seperti itu. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini yaitu dalam membuat program itu sangat sangat terarah jika kita melakukannya dengan tahapan-tahapan bagja, ya, dimana sebelum kita merencanakan program kita buat dulu tahapan bagjanya, yaitu B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Jadi dengan tahapan itu saya melihat program yang akan kita jalankan itu lebih mudah dan terarah, seperti itu. Dan pembelajaran dari aksi nyata ini yang saya dapatkan setelah saya melakukan setelah saya melaksanakan program ini dengan teman-teman, dengan semua pihak, saya melihat adanya pengembangan dari segi bakat siswa. Mereka jadi lebih kreatif, mereka jadi lebih memiliki ide-ide yang cemerlang untuk menghasilkan sebuah karya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana rencana ke depan? Rencana ke depannya selama dalam pelaksanaan program ini pastinya ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Nah, kalau faktor pendukung seperti yang saya katakan tadi, faktor pendukung semua pihak sudah mendukung, sudah sangat menyetujui dan bisa bekerja sama dalam melaksanakannya. Kemudian kalau faktor penghambat mungkin itu adanya dari komunikasi yang kurang efektif antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Di sini disebabkan oleh banyak faktor, ya. Jadi ada komunikasi yang tidak efektif. Jadi mungkin rencana kedepannya, perbaikan ke depan, program ini harus dilibatkan orang tua siswa, itu harus dilibatkan semua. Orang tua siswa diharapkan ikut berpartisipasi dalam mendukung
program Gemes ini. Kemudian rencana perbaikan kedepannya lagi bisa dilakukan lebih dalam jangkauan luas. Artinya untuk menumbuhkan minat baca dan menulis di kalangan para siswa ini, karya-karya mereka nanti bisa diperlombakan, bukan hanya di tingkat sekolah saja, tapi bisa juga di tingkat antar sekolah dalam satu kabupaten, misalnya seperti itu. Jadi bisa meningkatkan lagi motivasi mereka dalam membaca, menulis, dan tentunya untuk menghasilkan suatu karya yang spektakuler seperti itu. Mungkin itu saja refleksi dari aksi nyata modul 3.3 ini. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.